Al-Quran yang dinuzulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sesungguhnya sudah menjadi warna atau celupan sibghah bagi kehidupan manusia dari sejak Al-Quran ini diturunkan sampai hari ini. Siapapun yang menginginkan kehidupannya baik, bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat, maka janganlah dia jauh daripada Al-Quran. Al-Quran yang dinuzulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sesungguhnya sudah menjadi warna atau celupan sibghah bagi kehidupan manusia dari sejak Al-Quran ini diturunkan sampai hari ini. Bahwa tidak ada aturan yang lebih baik selain daripada aturan, petunjuk, tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran inilah pernah mengantarkan kita umat ini menjadi umat yang terbaik. Al-Quran ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Al-Quran mengantarkan kita menjadi orang-orang yang akan selamat bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana awal mula nuzulnya Al-Quran yang menggetarkan hati, jiwa dan pikiran Rasulullah SAW ketika itu. Wahyu yang pertama turun ketika Nabi SAW berada di puncak Jabal Nur, tepatnya di dalam Gua Hira. Dalam tafakurnya Rasulullah SAW sendiri di tengah malam yang gelap gulita, tiba-tiba saja datang sosok yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah dikenal oleh Rasulullah SAW. Sosok yang serba putih tiba-tiba datang dan mendekap Nabi SAW dari belakang seraya dia berkata, "Iqra ya Muhammad." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Kemudian laki-laki itu mendekap Nabi lebih dekat, lebih erat lagi, seraya dia mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Kemudian pada dekapan yang ketiga, dekapan yang lebih erat lagi, sehingga dikabarkan bahwa Nabi ketika pada dekapan yang ketiga ini terasa sesak napasnya. Laki-laki itu tetap mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Nabi juga tetap menjawab, "Ma ana biqari." Apa yang harus saya baca? Maka kemudian laki-laki yang datang tiba-tiba kepada Rasulullah itu mengajarkan wahyu yang pertama yang dinuzulkan oleh Allah kepada beliau, yaitu surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Dia mengajarkan manusia dengan perantara, dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Hadirin sekalian, ketika wahyu ini turun, Nabi SAW di tengah malam itu bukan senang, bukan bahagia, bukan gembira, tetapi yang ada di dalam hati Nabi ketika menerima wahyu ini adalah jiwa beliau gemetar, takut, khawatir. Jangan-jangan orang yang datang kepada beliau ini adalah orang yang jahat, yang akan menyakiti atau bahkan mengakhiri nasib beliau. Yang terasa di dalam hati pikiran Nabi ketika menerima wahyu ini adalah gemetar jiwanya, takut dan khawatir. Maka ketika beliau turun dari Jabal Nur, dari Gua Hira itu, kemudian pulang menjumpai istrinya. Istrinya Khadijah bertanya, "Wahai Muhammad, wahai suamiku, apa yang terjadi dengan dirimu sehingga kamu kelihatan pucat? Kamu bersimbah keringat, kelihatan takut dan khawatir seperti itu."
Nabi keringat bukan karena capek, tetapi Nabi keringat karena ketakutan, keringat dingin. Kemudian istrinya mempersilahkan Rasulullah SAW untuk beristirahat, silahkan istirahat. Kemudian dalam istirahat Nabi SAW meminta kepada istrinya, zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Kedinginan yang sangat tinggi, bukan karena cuaca yang dingin, tetapi karena rasa jiwa dan perasaan yang dihantui oleh ketakutan yang sangat, sehingga Nabi meminta kepada istrinya untuk zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Setelah Nabi beristirahat, menenangkan jiwanya, kemudian Khadijah menyampaikan kepada suaminya Rasulullah SAW, wahai suamiku, tentang peristiwa apa yang telah engkau ceritakan tadi, mari kita tanyakan kepada pamanku. Paman Khadijah ketika itu bernama Waraqah bin Naufal. Beliau adalah ahlul kitab, orang yang paham kitab Taurat dan kitab Injil. Maka kemudian setelah itu ditanyakanlah kepada Waraqah. Kemudian setelah panjang lebar Nabi menceritakan apa yang terjadi pada diri beliau. Kemudian Waraqah mengatakan bahwa yang datang kepada beliau itu adalah malaikat Jibril, malaikat yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa, pernah datang kepada Nabi Isa menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itulah kemudian jiwa Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi tenang, menjadi tentram. Bahkan Waraqah ketika itu di usianya yang sudah tua mengatakan, kalau kan aku dikasih usia, dikasih umur, maka aku akan ikut ajaran yang Allah berikan kepadamu. Hadirin sekalian, begitulah jiwa Nabi SAW ketika menerima wahyu yang dinuzulkan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang setiap saat, setiap waktu membaca Al-Quran ini? Apakah sudah ada getaran di dalam diri kita saat kita melantunkan ayat-ayatnya? Jangan-jangan Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita hanya sebatas pajangan saja. Dan itu pernah dinubuatkan oleh Nabi SAW bahwa di akhir zaman nanti Al-Quran tidak ada kecuali tulisannya saja, hanya menjadi pajangan, tidak dipelajari, tidak dijadikan petunjuk, tidak dijadikan sebagai arah kiblat yang akan mengantarkan dia menjadi orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, oleh karena itu mudah-mudahan di 10 ketiga kita di bulan Ramadan ini, ruh Al-Quran itu semakin kuat tertanam di dalam jiwa kita, sehingga sifat dan karakter yang Allah sebutkan kepada kita dalam Al-Quran itu hadir, yakni innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu ketika dibacakan, ketika disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya dan semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.